Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan tentunya masih semangat mempersiapkan diri dalam tes CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas bagian ketiga dari FRSKB Tata Bangunan. Soal pertama, struktur rangka batang yang dirangkai dalam bidang datar dengan sambungan antar ujung-ujungnya dianggap sendi sempurna disebut A. Space frame system, B. Plane frame system, C. Space truss system, dan D. Plane truss system. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, di bawah ini merupakan teknik pengujian beton non-destruktif. Hammer test, compression test, C. Ultrasonic pulse velocity, D. A dan C benar. Jawabannya adalah A dan C benar. Selanjutnya, lalu lintas harian rata-rata atau LHR adalah A. Jumlah lalu lintas dalam 1 tahun dibagi hari dalam setahun, B. Jumlah lalu lintas dalam 30 hari dibagi 24 jam, C. Jumlah lalu lintas selama pengamatan dibagi lamanya pengamatan. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, alat berat yang efektif untuk mengeruk, mengangkut, dan memotong lereng adalah A. Bulldozer, motor scraper, wheel loader, D. Eskavator. Jawabannya adalah motor scraper. Untuk soal selanjutnya, beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi tegangan tarik potensial. Tegangan tarik potensial dalam akibat beban kerja disebut A. Beton prategang, beton komposit, beton bertulang, beton pracetak. Jawabannya adalah beton prategang. Soal selanjutnya, aplikasi untuk penjadwalan proyek adalah jawabannya adalah B ya, WBS Chart 4. Soal selanjutnya, drainase yang mampu mengeringkan jalan dalam waktu 1 hari termasuk drainase. Jawabannya adalah baik. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini ya. Jadi kalau 1 hari itu good baik, 2 jam itu excellent sangat baik ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, beton yang memadukan 2 bahan yang berbeda disebut beton mortar, hampa, beton serat, beton komposit. Jawabannya adalah beton komposit. Soal selanjutnya, indeks plastisitas tanah adalah A. Selisih antara batas cair dan batas plastis, B. Selisih antara batas susut dan batas cair, C. Selisih antara batas cair dan batas susut, D. Selisih antara batas cair dan batas mendidih. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, semakin rendah gaya gesek tanah, maka tanah tersebut akan, jawabannya adalah semakin tidak padat. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, menurut Joseph E. Bowles, nilai faktor atau faktor safety tanah lereng dikatakan stabil apabila Fs bernilai. Berdasarkan tabel bisa kita lihat bahwa jawabannya adalah D ya. Besar dari 1,25, jarang terjadi longsor. Jawaban soal selanjutnya, alat berat yang digunakan untuk mengupas dan mendorong tanah adalah bulldozer. Selanjutnya, gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu batang disebut dengan gaya normal, gaya lintang, gaya momen, dan gaya luar. Jawabannya adalah gaya lintang. Tumpuan yang hanya bisa menahan gaya yang tegak lurus terhadap bidang tumpuannya adalah tumpuan roll, sendi, jepit, kombinasi. Jawabannya adalah tumpuan roll. Ke-15.
Sistem bangunan yang hanya terdiri atas susunan dinding bata atau batu tanpa elemen pengikat yang kuat dan kaku, yang hanya mengandalkan pada sistem dinding dalam menahan beban gravitasi atau gempa, merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah unconfined, unreinforced masonry. Soal selanjutnya, gambar jadi yang pembuatannya dilakukan oleh kontraktor setelah pekerjaan konstruksi berakhir adalah A. Construction drawing, preliminary drawing, C. Shop drawing, dan D. As-built drawing. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, pengertian slope. A. Suatu elemen struktural dari bangunan yang terletak di atas fondasi yang mampu menahan beban dari struktur lain yang berada di atasnya ke struktur fondasi. Jawabannya adalah A ya. Yang B ada salahnya. Baiklah, soal selanjutnya. Geosintetik yang memungkinkan air melalui bahan geosintetik pada arah vertikal maupun horizontal merupakan fungsi geosintetik dari segi drainase. Fungsi drainase. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, geosintetik yang berperan dalam memisahkan dua material yang berbeda sehingga masing-masing mempunyai sifat yang tetap merupakan fungsi geosintetik sebagai separasi atau separation. Berikutnya, geosintetik yang kedap air adalah A. Geomembran, B. Geosel, C. Geogrid, D. Geotekstil. Jawabannya adalah geomembran. Selanjutnya, pre-construction meeting atau PCM dilaksanakan selambat-lambatnya. Jawabannya adalah A. 14 hari sejak diterbitkan SPMK. Selanjutnya, jenis-jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi kecuali lamsam, waktu penugasan, kontrak payung. Ini betul semua ya, jadi jawabannya adalah D. Franki atau terima jadi. Soal selanjutnya, metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas kecuali seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung benar. Jadi jawabannya adalah C. Tender cepat. Yang salah ya, yang kecuali. Soal selanjutnya, besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya di atas nilai 200 juta adalah 1% dari nilai kontrak, 2% dari nilai kontrak, 5% dari nilai kontrak, 6% dari nilai kontrak. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, semen Portland yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat adalah. Jawabannya adalah C. Tipe 5. Soal selanjutnya, semen Portland yang memerlukan kekuatan tinggi pada tahap awal adalah. Jawabannya adalah tipe 3B. Soal selanjutnya, jenis bahan tambah atau admixture yang berfungsi ganda yaitu untuk mengurangi. Seulang lagi, jenis bahan tambah yang berfungsi ganda untuk mengurangi jumlah air pengaduk yang diperlukan pada beton tetapi tetap memperoleh adukan dengan konsistensi tertentu sekaligus memperlambat proses pengikatan awal dan pengerasan beton. Jawabannya adalah water reducing and retarding admixture. Jawabannya adalah B. Mengurangi air dan memperlambat proses pengikatan. Jawabannya adalah B ya. Soal selanjutnya, di bawah ini adalah syarat pasir yang baik untuk konstruksi kecuali A. Tidak mengandung lumpur lebih dari 5%, tidak mengandung lumpur lebih dari 2%, tidak boleh mengandung bahan organik terlalu banyak, D. Ukuran butir maksimum 5 mili. Jawabannya adalah
tidak mengandung lumpur lebih dari 2%. Dari kalau soalnya kayak gini bisa kita pilih di antara dua ini ya, nggak mungkin kalau ada kecuali pasti di antara dua ini, sama lumpur 2% dan 5%. Jadi jawabannya adalah 2% kecuali. Soal selanjutnya, titik-titik pada pertemuan antar sudut atap baik yang berbahan kayu, batang baja maupun framework disebut A. Jurai, sangrot, C. gording, D. talang. Jawabannya adalah jurai. Ya. Konfigurasi bangunan yang tahan gempa kecuali A. simetris, B. ringan, C. berat, D. sederhana. Jadi ini adalah bangunan konfigurasi bangunan untuk tahan gempa. Syaratnya adalah kecuali berat ya. Jadi bangunan yang tahan terhadap gempa itu sebaiknya adalah simetris, ringan, dan sederhana. Jawaban soal selanjutnya, metode mencari momen maksimum pada perletakan kantilever atau jepit yang dibebani beban titik atau terpusat adalah, jawabannya adalah beban dikali panjang ya, P kali L. Jawabannya adalah B. Partisi dinding selain batu bata kecuali A. kaca, gersi, beton bertulang. Jawabannya A ya. Beton bertulang tidak termasuk ke dalam partisi dinding ya. Biasanya untuk struktur. Soal selanjutnya, di bawah ini adalah cara pengujian tanah kecuali standar penetration test atau SPT, B. sondir, C. static loading test, D. slam test. Jawabannya adalah D. Ini kecuali ya. Slam test adalah untuk uji beton ya, adukan beton. Soal selanjutnya, jika nilai N SPT semakin tinggi maka daya dukung tanah tersebut akan, ini adalah pada pengujian SPT ya, pada uji tanah. Jadi ketika nilai N semakin tinggi maka tanah tersebut akan, daya dukungnya akan semakin tinggi. Jawabannya adalah A. Ini adalah korelasi antara nilai N pada pengujian SPT. Selanjutnya, lebar minimal bahu jalan yang terikat A. 0,5 meter, B. 1 meter, C. 1,5 meter, D. 2,5 meter. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, jika kolom beton bertulang diberi beban tekan eksentris dengan eksentritas yang besar, maka akan menyebabkan lebih kokoh, menyebabkan kestabilan, menyebabkan keruntuhan tarik, menyebabkan keruntuhan tekan. Maka akan menyebabkan beton kolom mengalami keruntuhan tarik. Jawabannya adalah C. Di bawah ini adalah fungsi-fungsi geosintetik kecuali A. stabilisasi, B. drainase, C. separasi, D. estetis. Jawabannya adalah D. Kecuali. Soal selanjutnya, project manager atau manajer proyek adalah tugasnya adalah A. melakukan koordinasi ke dalam tim proyek, melaksanakan dan mengontrol operasional proyek, mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dan tertulis, membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan. Ini adalah kecuali ya soalnya. Tugas project manager adalah kecuali membuat RKS sebagai pedoman bagi pelaksanaan proyek. Ini adalah kecuali. Syarat plumbing yang baik adalah A. pipa harus dibuat seefektif dan seefisien mungkin, B. mementingkan aspek kesehatan, C. pipa harus bebas dari Tuhan, D. semua benar. Ya, ini syarat Pak. Semuanya adalah syarat plumbing yang baik. Soal selanjutnya, soal berikutnya, pengertian dari rumja atau ruang milik jalan adalah, jawabannya adalah A ya, sebidang tanah di kanan dan di kiri jalan atau ruang tertentu yang nantinya akan dipakai untuk pelebaran jalan, penambahan laju lalu lintas dan lain sebagainya. Jawabannya adalah A. Selanjutnya,
Campuran antara semen, agregat kasar atau halus, dan air yang belum mengeras merupakan pengertian dari jawabannya adalah B. Spesi beton. Soal selanjutnya, kelemahan baja. A. Bersifat elastis, rentan terhadap tekuk, sifat yang seragam, tidak mampu menahan gaya tarik. Jawabannya adalah rentan terhadap tekuk. Bersifat elastis adalah kelebihannya, sifat yang seragam kelebihan baja, tidak mampu menahan gaya tarik itu adalah bukan kelemahan baja, karena dia tidak mampu menahan gaya tarik itu adalah kelemahan dari beton ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, baja karbon sedang atau medium carbon steel merupakan baja karbon dengan persentase kandungan karbon pada besi sebesar jawabannya adalah 0,3% sampai 0,59% ya, kandungan karbon pada baja karbon sedang. Soal selanjutnya, kelebihan beton adalah A. Memiliki duktilitas yang bagus, B. Sifat yang seragam, C. Mampu menahan gaya tekan, D. Tidak mampu menahan gaya tarik. Kelebihannya, jawabannya adalah C. Ini kelebihan baja, kelemahan beton ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, pasir yang baik untuk pengecoran adalah, jawabannya adalah pasir sungai, D. Soal selanjutnya, kelebihan beton precast atau beton cetak adalah A. Diproduksi secara massal dan bersifat repetitif, B. Mutu dan standar yang konsisten, C. Waktu pengerasan beton dapat dipercepat, D. Semua benar. Jadi jawabannya A, B, C benar ya, jadi D. Semua benar. Soal selanjutnya, berikut ini adalah macam-macam slop kecuali A. Beton bertulang, B. Kayu, C. Batu bata, D. Kaca. Maksudnya slop itu terbuat dari bahan-bahan berikut ini kecuali A. Beton bertulang, B. Kayu, C. Batu bata, D. Kaca. Jawabannya adalah D. Kecuali kaca. Soal selanjutnya, SNI 03-1727-2002 mengatur tentang, jawabannya adalah B. Mengatur tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. SNI 03-1729-2002 mengatur tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Soal selanjutnya, pipa pembuangan air WC, wastafel kamar mandi masuk ke saluran pipa air kotor, pipa air bersih, pipa air bekas, pipa air hujan. Jawabannya adalah masuk ke dalam pipa air kotor. Soal selanjutnya, ini tentang paving block ya. Paving block tipe C adalah untuk trotoar atau untuk pejalan kaki. Soal selanjutnya, paving block tipe D adalah untuk taman. Ini masih soal tentang paving block. Paving block untuk jalan umum adalah tipe A. Jadi untuk jalan umum dipakai paving block tipe A. Soal selanjutnya, K175 maksudnya beton dengan mutu K175 artinya kekuatan tekan karakteristik minimum adalah 175 kg per cm pada umur beton 28 hari. Jawabannya adalah A. B maksimum ya, jadi beda walaupun sama 28 hari, tapi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya adalah hubungan dinding bangunan dan rangka atap bangunan adalah A. Ring balok, B. Balok batang, C. Jurai, D. Gording atap. Jawabannya adalah A. Ring balok.
Soal selanjutnya, pasak kayu yang baik adalah A. Pasak harus lebih kuat dari kayu. Ya, jawabannya adalah A. Syarat pasak kayu yang baik adalah salah satunya adalah pasak harus lebih kuat dari kayu. Oke, soal selanjutnya, konfigurasi bangunan gempa. Maksudnya bangunan untuk tahan gempa yang baik adalah syarat-syarat bangunan tahan gempa yang baik adalah A. Simetris, B. Sederhana, C. Berat, D. A dan B benar. Jadi kalau berat enggak ya, jadi A dan B benar. Soal selanjutnya, pemotong baja di lapangan. Untuk memotong baja di lapangan atau di proyek, di lokasi proyek adalah jawabannya adalah bar cutter ya, bar bender untuk membengkokkan besi atau baja. Soal selanjutnya, jenis tanah yang ukurannya 0,075 sampai 0,02 adalah jenis tanah kerikil, pasir, lano, lempung. Jawabannya adalah lano. Soal selanjutnya, syarat kota ramah menurut Iu Rusliana. Ya, ini ada keluar ya di tahun kemarin. Iu Rusliana ini merupakan tokoh pemerhati tata kota di Indonesia ya. Jawabannya adalah A. Harus memiliki ruang publik yang dapat mewadahi seluruh masyarakat. B. Efektifnya berbagai peraturan yang menentukan warga. C. Berbagai kebutuhan ekonomi terpenuhi dengan baik. Itu syarat-syarat kota menurut Iu Rusliana. Jadi jawabannya adalah D ya, semuanya benar. Oh, jadi ini adalah merupakan soal terakhir pada bagian ketiga ini. Semoga dengan soal-soal yang sudah kita lihat tadi menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman lulus CPNS di tahun ini. Demikianlah tadi soal-soal pembahasan pada bagian ketiga ini dari FRSKB Tata Bangunan dan Perumahan. Semoga soal-soal tadi menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.